Sahabat-sahabat baik dari Lampung, Karawang, dan Jawa Barat ini bisa hadir alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka mendengarkan tuntutan dari jaksa. Ya, pada hari ini Khalifah Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dan beberapa sahabat yang sudah melaksanakan sidang di beberapa kali, kurang lebih 14 kali sidang. Ini kita akan mendengarkan tuntutannya. Harapan kita tentunya kepada Allah selalu berdoa bahwasanya ini adalah bagian daripada iqamatuddin, bagian daripada penegakan din. Terus inilah wujud dengan nyata Allah berikan cara yang ilmiah kebenaran khilafatul muslimin, gitu kan? Artinya kebenaran bukan juga berarti kita merasa paling benar kan gitu. Selama ada tuntunan, selama ada dalil, tentunya itulah kebenaran yang tidak terbantahkan. Persatuan adalah wajib, perpecahan adalah larangan dari Allah. Dan ketika kita tidak melaksanakan persatuan, ancaman Allah pun ada kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita perjuangan supaya tidak terkena ancaman Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum 31-32 kan, ancamannya bisa dilihat di Al-Quran. Kita bukalah, kita pelajari. Maka persatuan ini sebenarnya satu konteks yang ilmiah yang harus dipraktekkan bukan hanya dalam ajaran Islam. Ya kan, bukan hanya dalam ajaran Islam. Kelompok perampok, kelompok pedagang, apa saja kalau nggak bersatu, organisasi, asosiasi dan sebagainya, nggak bersatu ya nggak akan pernah berhasil. Dan memang persatuan itu adalah menjadi sebuah ketetapan Allah. Nah, maka harapan saya tentunya kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muslimin di mana saja berada, ya segeralah untuk bersatu dalam sistem miliknya umat Islam, yaitu kekhalifahan setelah nubuah tentunya ya. Jadi persatuan ini adalah sebuah kepastian yang harus dipraktekkan. Adapun yang memang belum siap bergabung, ini tidak ada unsur paksaan. Sholat kesadaran, belum sholat ya silahkan. Kita tidak akan gebukin, kita tidak akan marahin, kita tidak akan mendiskreditkan orang yang tidak sholat. Begitu juga persatuan. Persatuan ini adalah satu ajaran yang datang kesadaran-kesadaran kita di dalam Islam. Ya kalau memang belum bersatu ya ini adalah satu harus menjadi satu pemikiran bersama. Kenapa kok belum siap bersatu? Mungkin karena memang pemahamannya yang belum sampai terkait persatuan dalam Islam. Kita tidak pernah mendiskreditkan atau menjustifikasi kelompok-kelompok tertentu, tetapi kita ingin menginformasikan terkait persatuan ini adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya banyak ya tentang perintah bersatu, sampai-sampai ucapan Umar bin Khattab, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. La jama'ata illa bil imarah. Ya kan? Tidak ada jamaah kecuali berkepemimpinan. Nah, ini satu mustahil kita bersatu terus nggak ada pemimpin. Disebut bersatu ada pemimpin, ya kan? Nah, disebut bersatu pemimpinnya satu. Ya, maka kepemimpinan ini ternyata sudah diucapkan oleh Umar bin Khattab, dikuatkan oleh Umar bin Khattab. Wala imarata ila bil bai'at. Jadi kalau ada satu kepemimpinan harus ada satu konsekuensi, harus ada komitmen. Nah, komitmennya itu apa?
Ya tadi, tidak ada kepemimpinan kecuali ikrar, janji setia. Bergabungnya itu akad sebagaimana pernikahan. Nikah itu kan dengan akad, baru sah, yang tadinya haram menjadi halal. Perpecahan itu haram, begitu diakad dengan ikrar janji setia menjadi halal, menjadi baik istilahnya kan. Tadinya kan haram perpecahan itu kan, dilarang Allah. Nah, setelah kita ikrar, setelah kita janji setia, maka apa di konsekuensi selanjutnya? La bai'ata ila bitta'ah. Setelah kita ikrar, setelah kita janji memenuhi komitmen, konsekuensinya, maka konsekuensi selanjutnya kita harus mentaati dalam konsep Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan ini sahabat-sahabat semuanya, khususnya kaum muslimin di mana saja berada, ayo segera bergabung dalam sistem kekhalifahan Islam ini, dan kita buktikan bahwasanya Islam betul-betul benar-benar rahmatan lil alamin. Mungkin demikian. Salah memahami bedanya khilafah itu ya bagi negara dan sebagainya. Maka ini mungkin hikmah adanya ini untuk menjelaskan bagaimana muslim kita ya. Ya, jadi kepada para pelapor ini sebenarnya kita bersyukur. Bersyukur apa? Dengan adanya pelaporan, dengan adanya yang tidak paham, akhirnya terkuak dan terbukti dan mampu kita jawab semua persoalan yang ada. Ada peluang untuk menjelaskan. Nah, ada peluang untuk menjelaskan. Maka kita tidak menyalahkan pelapor dan kita tidak benci dengan si pelapor. Kita syukur, bahkan kalau memang pelapor ada, kita alhamdulillah. Bila perlu istilahnya kita mampu memberikan hadiah kepada si pelapor, kita berikan hadiah. Karena asbabnya pelapor ini kita bisa dikenal, bukan hanya nasional, internasional. Jadi publiknya sudah publis sekali kan Khilafatul Muslimin, maka bersyukur. Adapun pelapor dengan istilahnya ketidaktahuan atau kejujurannya, ini membuktikan bahwasanya kita punya peran penting untuk menjelaskan kepada siapa saja. Dan terbukti pelapor belum mengetahui sebenarnya Khilafatul Muslimin, dan ini PR kita tentunya, jangan sampai terjadi yang kedua kalinya ada pelapor. Ya, mudah-mudahan kedepannya tabayun. Tabayun. Ya. Nah, karena kita terbuka ya. iya, kalau yang keduanya ada pelapor lagi berarti kita tidak bergerak nih gitu. Nah, ini konsep yang luar biasa sebetulnya, konsep yang bagus, yang memang secara ilmiah kita bisa merasakan indahnya kebenaran itu ternyata diberikan oleh Allah dengan ilmiah. Nah, jadi kebenaran yang hari ini kita wujudkan di dalam sistem Khilafatul Muslimin tidak terbantahkan lagi. Ya kan? Sudah dilakukan oleh peneliti, oleh para saksi ahli, oleh pelapor sendiri, dan ternyata alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita di Brebes bebas. Ya kan? Ada sahabat-sahabat kita di Wonogiri bebas. Nah, ini adalah bentuk pertolongan Allah, bahwasanya Allah mudah-mudahan memandaikan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menegakkan din. Nah, seperti itu. Adapun menganggap khilafah akan merongrong negara, kan ini opini. Opini supaya apa? Khilafah menjadi sebuah ajang perlawanan. Dan ini harus kita basmi. Khilafah bukan bentuk negara, karena khilafah tidak pernah dibatasi teritorial. Rahmatan lil alamin. Khilafah tidak dibentuk seperti model negara. Ya. Ada negara di bawah naungan khilafah. Negara itu bukan berarti hanya negara Indonesia. Jangan-jangan kalau khilafah ini betul-betul Allah tegakkan di muka bumi ini, bisa jadi istilahnya Jawa jadi negara, tapi di bawah naungan khilafah yang rahmatan lil alamin. Karena negara bentuknya adalah pemikiran manusia yang tidak yang dibatasi teritorialnya. Ya kan? Nah, kalau Khilafatul Muslimin ini kan dia rahmatan lil alamin dan universal. Maka kalau ada yang memaksakan istilah khilafah sebagai negara, ini adalah opini yang ini harus kita sampaikan tidak ada. Kalau misalkan masih menganggap khilafah adalah bentuk negara, kita tanyakan dalil dan sejarahnya. Itu yang terpenting. Walaupun memang hari ini opininya seperti itu. Opininya seperti itu. Dan tidak pernah terbukti khilafah bentuknya negara. Dan tidak pernah terbukti. Adapun sejarah
kekhalifahan yang setelah nubuwah, setelah nabi, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, apa bentuk negara? Kan tidak. Ternyata umat Islam di seluruh penjuru dunia mengakui kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun mungkin batasannya baru sebatas ya mungkin baru sekeliling Jazirah Arab, istilahnya belum sampai ke Indonesia, tapi sudah diakui dunia gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Ternyata kita punya wadah, kita punya tempat, kita punya sistem, ya kan? Nah, sistem inilah yang belum dipahami oleh umat Islam secara umum. Orang komputer saja dia punya sistem Windows. Kalau nggak ada sistem, bagaimana mau menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di sistem itu, ya kan? Ini baru bicara sistem komputerisasi. Lah bagaimana kalau kita sistem global? Kalau nggak ada sistem bagaimana? Satu hal yang mustahil kalau Islam ini hanya sekedar Islam tanpa wadah. Ini satu hal yang mustahil, gitu kan? Nah, mudah-mudahan semuanya kaum muslimin dan wabil khusus nih jamaah Khilafatul Muslimin, saya berpesan jangan ada khawatir, jangan ada takut, jangan ada merasa sedih. Kita berani karena Allah, kita bicara berani karena Allah, kita berani ngomong karena Allah, dan kita juga bertindak karena Allah. Jangan kita tutup-tutupi, dan kita harus sampaikan sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat dan aparat. Ini yang terpenting nih buat jamaah Khilafatul Muslimin. Jangan kendor untuk menyampaikan, jangan kendor untuk menginformasikan terkait Khilafatul Muslimin, dan banyak-banyaklah mencari saudara, berkenalan, ta'aruf dengan siapa saja, ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur di Bekasi ini, ya, di Bekasi saya sebagai Amir Wilayah Bekasi berterima kasih kepada aparat yang ada di wilayah Bekasi Raya, pada Pak Wali Kota yang sudah ikut andil menjadikan Bekasi kondusif, Pak Wali Kota Pak Tri Dono, dan juga Kesbangpol Kota Bekasi. Setelah dijelaskan mereka, alhamdulillah, bayangkan Bekasi kondusif, Bekasi tidak terjadi intervensi dengan warga Khilafatul Muslimin. Artinya memang perlu sinergisitas antar Khilafatul Muslimin kepada aparat, dan ini harus dijalin komunikasi ini. Alhamdulillah Polres Bekasi termasuk kejaksaan di sini sama alhamdulillah sangat dekat lah, ya, semua tokoh-tokoh yang ada di kota Bekasi ini. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di daerah, di berbagai daerah juga sama pendekatan kepada aparat. Apapun bentuk kegiatan, apapun keinginan dalam menyampaikan khilafah, sampaikan kepada aparat. sampaikan. Siapapun jangan sampai terjadi miskomunikasi. Karena apa? Kalau ada miskomunikasi, akhir-akhirnya terjadi fitnah, ya kan, suudzon. Nah, maka kita sebagai warga Khilafatul Muslimin harus jemput bola, gitu. Harus jemput bola dan harus berani. Nah, ini pesanannya kepada warga Khilafatul Muslimin. Tunjukkan bahwasanya seragam kita ini, hijau putih ini adalah bentuk ciri, ya kan? Ciri kita, khas kita, supaya apa? Mudah dikenal oleh semua masyarakat. Terbuka, artinya kita ini enggak, kalau mau ditangkap ini kita ada loh, bajunya kelihatan hijau putih. Artinya transparan. Nah, maka mudah-mudahan plang-plang yang hari ini sempat diturunkan kembali naik, bisa dipasang. Karena apa? Ini bentuk keterbukaan Khilafatul Muslimin kepada publik. Ada nomor teleponnya, ada logonya, ada namanya, ada penanggung jawabnya. Ini harus segera dipasang. Nah, ini harus segera dipasang. Mudah-mudahan aparat sangat mendukung dengan kegiatan positif Khilafatul Muslimin yang hari ini sudah terbukti. Nah, sudah terbukti bahwasanya kita tidak ada permasalahan di radikalisme, di terorisme dan sebagainya. Dan tentunya kami juga mengapresiasi kerja aparat yang hari ini sejak Juni, ya kan, sejak Juni bekerja ingin menggali, meneliti, bahkan sampai mengambil atau menangkap Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja dan sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah bentuk kerja para aparat ini yang memang di bidangnya, ya. Kita jangan sampai merasa pemerintah zolim, aparat zolim, tidak.
ini adalah bentuk kerja. Setelah kita jelaskan, setelah kita berikan penjelasan apa yang terjadi, menyadari apa sangat baik, antusias, mendukung, bahkan sangat bijaksana kepada khalifah dan kita semua. Nah ini harus mulai kita dewasa dalam menghadapi persoalan. Nah ini sering terjadi kepada sahabat-sahabat semua ketika merasa ini adalah ujian, seolah-olah ada yang zolim. Orang yang zolim bukan zolimnya, belum tentu memahami persoalan itu. Harus tabayun. Nah ini betul. Nah ini maka kita ingatkan nih ya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan kerja aparat ini khilafah jadi kelihatan kebenarannya, muncul di publik gitu kan, dan Bekasi ini menjadi salah satu syiar. Dan mudah-mudahan ini nanti ketika sudah diputuskan oleh jaksa penuntut umum dan kita tahu vonisnya nanti berapa, tuntutannya berapa, khalifah keluar, kita sambut khalifah dengan gembira. Kedatangan khalifah, ya kan, keluarnya kembali khalifah dan siap sebebas-bebasnya untuk menyampaikan kekhalifahan Islam. Ayo kita sama-sama datang ke Bekasi. Welcome Bekasi. Insya Allah mudah-mudahan Bekasi menjadi syiar dunia. Amin, mudah-mudahan. Semua ada hikmahnya, insya Allah. Kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa gundah gulana, juga tidak merasa terzolimi, tapi bahagia, bersyukur kita di sini. Saya pribadi dengan teman-teman di sini di pengadilan juga sangat dekat, ya kan? Bagaimana coba rasa kedekatan kita, persaudaraan kita semakin erat. Mudah-mudahan dengan asbab kejadian ini pun kita tetap akan ada komunikasi yang aktif, komunikasi yang baik dengan pengadilan, dengan Polres, dan tentunya dengan aparat penegak hukum lah, yang memang selalu mendampingi dan mengawal kegiatan-kegiatan di Khilafatul Muslimin. Begitu, alhamdulillah. Barakallahu fiik.